Wudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya. Dalam kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya akan menanggapi sebuah video dari tetap Ustadz Khalid Basalamah yang kemarin itu pernah disinggung oleh Ustadz Ahlussunnah wal Jamaah, singgung oleh youtuber Ahlussunnah wal Jamaah. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, khususnya mazhab Syafi'iyah, itu khususnya lagi dari saudara-saudara saya dari kaum Nahdliyin, orang-orang NU ya, sudah pasti semuanya mengetahui, bahkan anak kecil pun ya, anak kecil yang masih TK itu tahu bahwasanya fardunya wudhu menurut ulama Syafi'iyah itu ada 6. Kemudian untuk lintas 4 mazhab ya, fardunya wudhu ada yang menyebutkan rukunnya wudhu, yaitu lintas mazhab itu ada 4. Ada 4 mazhab: Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali radhiyallahu anhum. Ini dalilnya sama. Dari 4 mazhab ini beliau dalilnya dari Al-Quran itu sama, namun dengan pemahaman yang berbeda. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Ini dalil Al-Quran yang digunakan oleh beliau 4 mazhab ya. Menurut mazhab Hanafi ini fardunya wudhu ada 4 gitu, ya, sesuai dengan yang tadi telah dibaca, yaitu membasuh muka, kemudian tangan sampai dengan sikut, mengusap kepala, dan yang terakhir membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Ini menurut mazhabnya Imam Hanafi, yaitu tanpa menyebutkan niat. Kemudian menurut Imam Maliki itu justru ada 7, ada tambahan 3, itu dengan tambahan niat, muwalat, bersegera. Kemudian mendapatkan tambahan muwalat. Kemudian yang kita Imam Syafi'i ya, mazhab Syafi'iyah itu ada 6. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Menurut mazhab Hambali ada 7, ini sama dengan mazhab Maliki, itu dengan menambahkan muwalat. Ini yang 4-4-nya ini adalah ulama salaf. Nah, ya anehnya orang-orang yang mengaku salafi, pengikut ulama salaf, justru menyalahi pendapatnya ulama salaf. Basalamah ketika mendapat pertanyaan dari
dari jamaahnya ya, dari jamaahnya mengatakan, Ustadz, saya lupa membasuh kepala, bagaimana hukumnya, sah atau tidak ya? Menurut saya tidak apa-apa ya, karena menurut saya tidak apa-apa. Setahu saya rukun wudhu cuma ada dua. Itu katanya si Khalid Basalama ini, yaitu membasuh muka dan membasuh kedua tangan sampai sikut seperti tayamum. Saya demi Allah Bapak Ibu sekalian, di atas meja ini saya bersumpah di rumah Allah ini, kalau kami waktu belajar di Madinah, belajarnya fikih semua 4 madhab. Wallahi teman-teman sekalian, kita selalu belajar hukum ini, misalnya Imam Syafi'i berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Ahmad berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Malik berkata gini, dalilnya ini. Imam Abu Hanifah berkata ini, dalilnya. Semua fikih kita pelajari. Wudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya. Dalam kita mengkaji, dalam kita mengaji, dalam kita beragama, dalil. Setahu saya, kan itu sudah ada Al-Quran, sudah jelas ya. Dan Al-Quran itu sudah jelas. Idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu kan jelas 4, membasuh muka, tangan, kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian 4 jelas. Ini katanya mengikuti mazhab salaf. 4 imam ini itu orang salaf, yaitu generasi ketiga dari Rasulullah. Karena memang mengaku salaf, ya seharusnya mengikuti salah satu yang 4 ini. Sementara yang pendapatnya Khalid Basalama ini ya, tidak ada dari yang 4 mazhab ini. Imam 4 mazhab ini tidak ada yang mengatakan rukun wudhu cuma ada 2. Paling sedikit yaitu pendapatnya Imam Hanafi, yaitu cuma ada 4. Ya sesuai yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran. Selama ini imamnya siapa ya? Imam siapa? Apa imam bengkel? Apa imam tukang sapu? Apa imam Pak Kebun ya? Makanya Ustadz ini ngakunya belajar 4 mazhab, tapi fardunya wudhu cuman ada 2. Mazhab yang mana yang dipelajari? Ya ini mau jemaah-jemaahnya, pendukung-pendukungnya, simpatisannya, ini pasti masih ada yang membenarkan. Coba sekarang sebutkan 1 ayat saja yang mengatakan jelaskan fardunya wudhu cuma 2. Setiap berceramah selalu membangun narasi, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau berceramah pakai dalil, pakai ini, pakai itu, pakai dalil Quran, pakai dalil Sunnah, ternyatanya fardunya wudhu cuma dikatakan ada 2. Dalil yang mana yang dipakai? Ya. Dalil yang mana yang mau dipakai? Para pemirsa TV yang dirahmati Allah, jelas ini 1 pembodohannya. 2, orangnya sendiri bodoh. Mengatakan fardunya wudhu ada 2. Nyata-nyata kalau imam 4 mazhab ini ulama salaf ini, kalau memang nyata-nyata 4 mazhab ini mengatakan fardunya wudhu minimal, di pendapatnya Imam Hanafi itu minimal ada 4. Yang lain Imam Syafi'i ada 6. Menurut Imam Maliki dan Imam Hadi ada 7. Yang fardunya rukunnya wudhu ada 2 itu mazhabnya siapa? Di Al-Quran 4. Persis seperti pendapatnya Imam Hanafi. Tidak ada yang dari 4 mazhab itu mengatakan ada 2. Katanya salafus sholih, umat salafi mengikut ulama salaf. Mana kok tidak malah menyalahi pendapat yang 4 ini? Katanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu 4. Ini pemirsa, orang-orang Wahabi ini dikoreksi kesalahannya, dikoreksi ceramahnya. Ini tidak terima.
Ya kalau apa namanya berbicara kepada keluarganya sendiri, orangnya sendiri, tidak di apa namanya tidak di muka umum, ya bukan ranah kami karena ini menyangkut umat, menyangkut umat banyak ya. Berceramah sampai diupload di video kayak gini ya, di syuting kayak gini, dilihat oleh jutaan orang mengatakan seperti ini jelas salah. Pendapatnya salah. Kalau tidak diupload tidak masalah. Artinya silakan itu pendapatnya sendiri. Ini kan menyesatkan umat, membuat bingung banyak umat. Unggahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.